Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para pemuda dan pemudi calon masa depan tanah sebingkah payung sekaki, air setitik telaga rahmat, pucuk Jambi 9 lurah yang sama-sama kita cintai ini. Kemarin siang ada yang bertanya kepada saya, bolehkah lembaga adat desa mengadili perkara di dalam desanya? Bolehkah LAM kecamatan mengadili perkara yang terjadi di kecamatannya? Bolehkah kabupaten mengadili perkara yang ada di kabupatennya? Bolehkah kota mengadili perkara yang ada di kotanya? Demikian juga provinsi. Bolehkah lembaga adat provinsi Jambi mengadili perkara adat yang ada di Jambi? Para pencinta hukum adat Jambi yang saya muliakan, terutama teman-teman, rekan-rekan, para tokoh-tokoh adat, para dubalang adat, hal yang seperti ini sebenarnya perlu kita luruskan. Kalau kita berbicara masalah adat, adat itu terbagi pada 3 bagian, 3 pengertian. Ada adat dalam arti budaya, ada adat dalam arti etika, ada adat dalam arti hukum. Nah, saya mengadakan penelitian adalah tentang adat dalam arti hukum. Barangkali orang yang bertanya kepada saya ini mengetahui saya ini telah tua, telah berumur 72 tahun hari ini. Saya adalah mantan ketua pengadilan negeri kelas 1B. Saya pernah menjadi hakim pengadilan negeri selama, ya tidak lama sebenarnya, tapi cukup sekitar 31 tahun saja. Akhirnya saya pensiun dengan pangkat 4E, dalam istilah pengadilan adalah hakim utama. Kemudian saya juga duduk di Lembaga Adat Provinsi Jambi sudah 13 tahun, sejak tahun 2006 yang lalu. Kita kembali tentang pengadilan adat. Pengadilan adat itu dahulu di zaman Belanda itu telah ada pengadilan adat itu. Akan tetapi ketika kita merdeka, banyak pengadilan itu, banyak badan-badan pengadilan di Indonesia ini. Ada yang disebut dengan Landrat, ada yang disebut peradilan negara, ada pengadilan kepolisian, pengadilan distrik, pengadilan nagori, pengadilan adat. Maka dengan Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951 diatur dalam pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3 di sana disebutkan segala peradilan-peradilan itu semua dihapus. Karena Republik Indonesia ini menyatukan badan peradilan. Jadi setiap pengadilan itu, setiap kasus yang ada di tengah masyarakat diadili satu pengadilan. Yang tinggal waktu itu adalah pengadilan agama. Kalau tahun sekarang itu baru. Begitulah yang terjadi. Nah, oleh karena itu, dengan dicabutnya undang-undang, dengan dicabutnya peradilan adat di tingkat kabupaten, tingkat kota, dan sebagainya, maka kalau ada LAM sekarang, baik LAM desa, LAM kecamatan, LAM kota kabupaten yang mengadili perkara adat, itu berarti telah melanggar pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Yunto Undang-Undang Nomor 1 tahun
tahun 1900, Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951. Jadi perbuatan yang demikian itu adalah perbuatan melanggar hukum, dapat dituduh makar, dapat didakwa oleh kepolisian dengan melanggar pasal 6, melanggar pasal 106 KUHP, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling sedikit 20 tahun. Kenapa? Karena kalau kita membuat pengadilan, karena sudah ada pengadilan di pengadilan negeri yang disediakan oleh negara, artinya kita membuat negara dalam negara, kita membuat pengadilan dalam pengadilan, kita membuat rumah dalam rumah. Itu tidak boleh, karena negara sudah memberikan fasilitas kepada rakyat sehari-hari. Kalau ada silang sengketa, diadili oleh pengadilan negeri. Putus pengadilan negeri, kalau tidak senang dapat banding ke pengadilan tinggi. Kalau juga tidak senang boleh kasasi ke Mahkamah Agung. Itu aturan yang diberi oleh negara. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan peradilan adat? Nah, dengan dikeluarnya Undang-Undang nomor 1 itu tidak ada pengadilan adat. Yang ada hanyalah kekuasaan hakim perdamaian desa. Itu yang ada. Dulu diatur tentang hakim perdamaian desa itu oleh Belanda ketika terjajah Belanda. Diatur dalam pasal 3A RO. Nah, situ diatur. Lalu kalau sekarang di desa bolehkah melakukan sidang perdamaian adat? Jawab saya boleh. Asal mencukupi syarat. Dasarnya apa? Dasarnya pertama, sebelum kita merdeka ada pasal 3 RO yang mengatur tentang hakim perdamaian perkara adat. Yang kedua, ada RDS namanya. Diatur dalam pasal 161, pasal 19293 RDS. Kalau di Jawa sana itu RBG HIR. Kalau di luar Jawa Madura namanya RDS. RDS itu hukum acara perdata. Nah, itu situ diatur. Kemudian setelah kita merdeka, dasarnya adalah pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Karena dalam pasal 4B ayat 2 itu disebutkan negara menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Nah, itu. Jadi hak-hak tradisional itu ya mengenai hukumnya, mengenai tanah wilayahnya dan sebagainya. Nah, termasuk di situ. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1951. Diatur dalam pasal 5 ayat 3 huruf B. Semua delik adat boleh diadili oleh pengadilan negeri. Itu berarti hukum adat itu masih berlaku, delik adat itu masih berlaku. Maka sangat kelirulah kalau ada orang Jambi ini, terutama tokoh adat, yang mengatakan hukum adat Jambi atau hukum pidana adat Jambi itu bukan hukum positif. Kalau bukan hukum positif, maka dia bisa ditangkap, minimal bapaknya bisa ditangkap, karena bapaknya telah melanggar pasal 351 KUHP karena telah menyunat anaknya. Menyunat anak itu adalah perbuatan penganiayaan, begitu. Nah, kemudian selain dari pasal itu, ada lagi diatur dalam pasal 103 huruf E Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Karena disebut juga mengenai hakim perdamaian desa itu. Nah, di samping itu ialah Undang 20 Hukum Adat Melayu Jambi. Hukum Adat Melayu Jambi itu
telah berlaku sejak tahun 1502 Masehi sampai 1906 Masehi. 404 tahun lamanya. Lalu kita dijajah oleh Belanda. Kita dijajah Belanda dan Jepang hanya 39 tahun, 5 bulan dan 5 hari. Sudah itu kita merdeka. Maka hukum adat itulah yang diciptakan di Bukit Seguntang atau ditetapkan di Bukit Seguntang oleh Raja Melayu Jambi yang bernama Orang Kayu Hitam, yang disebut dengan Orang Kayu Hitam. Nah, itu diwarisi sampai hari ini. Jadi hukum adat Jambi itu semenjak ditetapkan sampai hari ini sudah berlaku selama 475 tahun. Itu. Nah, jadi singkat cerita di sini, lam kecamatan, lam desa, lam kecamatan, lam kabupaten kota, lam provinsi tidak boleh mengadili perkara adat. Apalagi kalau ada sengketa mengenai pidana atau sengketa mengenai hak milik, tidak boleh, tidak ada haknya. Lalu bagaimana kalau kok ada yang bersidang? Ada lam kecamatan, lam desa, lam kecamatan, lam kabupaten, termasuk lam provinsi, boleh menjatuhkan hukum adat dengan syarat kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, si pelanggar ini menjatuhkan diri bak senangau, dia menyerahkan keris tanah patuh ikut cerano siris nampan kepada ketua lembaga adat. Dia minta rimah di ujung mukut, di ujung nyiru, minta rimah di ujung daun, minta mukut di ujung nyiru, minta jangan dibawa ke lubuk nan dalam rantauan panjang kasusnya. Tolong dijatuhkan hukum saja. Nah, kalau sudah seperti itu, dibolehkan lam menjatuhkan putusan tentang hukum adat. Tetapi ingat, ada syarat yang kedua. Syaratnya ketua lamnya dan anggota lid yang bersidang harus orang yang punya gelar. Sebab kalau orang tidak bergelar namanya orang kecil. Di dalam hukum adat Jambi dikatakan, kecek banamu gedang bergelar. Kalau orang tidak bergelar, walaupun umurnya telah seperti saya ini 72 tahun, dia tetap orang kecil menurut hukum adat. Itu bukan kata Mukhtar Agus, tapi kata hukum adat Jambi. Para pencinta hukum adat Jambi yang saya muliakan. Sekarang tentang sidang perdamaian perkara adat. Boleh hakim adat atau desa mengadakan sidang adat? Boleh. Seperti dasarnya yang peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi. Tapi ada syaratnya. Tidak bisa sidang-sidang saja. Tapi ada syaratnya sesuai dengan adat. Kalau tidak sesuai dengan adat, maka batal demi hukum segala putusan yang telah dibuat oleh adat itu. Apa syaratnya? Pertama, syarat hakimnya benar-benar memenuhi syarat adat. Yang kedua, alasan bersidang sesuai dengan adat. Yang keempat, yang ketiga, putusan adatnya benar menurut adat. Itu baru boleh. Nah, sekarang mari kita bicarakan siapa orang yang boleh menjadi lid. Lid itu hakim, tapi orang Jambi ini sering salah. Lid dikatakannya ditulis dengan LIT. Sebenarnya bukan begitu. LID itu adalah bahasa Latin, artinya berbicara. Maksudnya di dalam pengadilan adalah orang yang berbicara, orang yang menimbang, orang yang mengkaji segala masalah hukum. Nah, maka dia disebut lid. Jadi lid itu bukan berarti hakim tok, bukan. Tapi boleh disebut hakim juga termasuk dalam kata lid. Begitu. Syarat menjadi lid itu, menjadi hakim itu. Syarat yang pertama harus orang gedang dalam adat. Orang gedang ialah orang yang punya gelar. Itu. Kalau bukan orang yang punya gelar tidak bisa.
Karena di dalam adat Jambi disebut kecek benamu gedang bergelar. Jadi orang yang bergelar baru boleh menjadi hakim adat. Nah, gelar adat itu ada 5 macam gelar adat itu ke satu. Bukan gelar disebut gelar adat saja, tidak, tapi ada 5 macam gelar adat itu. Cuma orang Jambi ini susah memberikan gelar. Ketahuilah, gelar itu tidak ada orang jualnya di pasar, tidak ada tokonya, toko gelar itu nggak ada. Artinya apa? Gelar tidak dapat dibeli. Lalu juga pasaran tidak ada. Apa maksudnya? Gelar tidak bisa dijual. Dibeli tidak bisa, dijual tidak bisa. Karena dia bersifat pribadi individu. Gelar itu walau dikikis sehabis besi, dicuci sehabis air, gelar itu tidak pernah hilang. Itu filsafat gelar. Nah, gelar dalam adat itu ada 5 macam. 1, gelar keturunan. Ada orangnya gelarnya begitu lahir dia sudah Raden. Atau ada lagi Andipati, ada lagi Andi, ada lagi Kemas, ada lagi Krio dan sebagainya. Itu gelar keturunan. Kalau ada gelar keturunan saja, 1 boleh menjadi hakim adat. Yang kedua, gelar tanda tuo. Gelar tanda tuo itu diberikan pada saat orang nikah. Itu biasanya. Sayangnya di Jambi banyak daerah-daerah yang tidak memberikan gelar dalam perkawinan. Padahal di dalam adat Jambi dikatakan sekecik-kecik semantung baluka kalau babuah tando latuo, sekecik-kecik orang kalau sudah nikah tando latuo. Kalau tuo artinya gedang. Nah, kalau orang sudah tuo beri gelar. Tidak boleh disebut nama saja lagi. Begitu dia kawin, dia dianggap sama dengan orang tua. Ketahuilah, ini hukum adat. Kaidah tuh karena perkawinan ini sudah diambil oleh negara, dimasuk ke dalam hukum nasional. Di dalam undang-undang tentang pemilu, di dalam undang-undang tentang peradilan anak. Dimasukkan di situ. Misalnya begini, ada seorang anak berusia 15 tahun. Dia melakukan pencurian. Dia tidak boleh dihukum 7 tahun. Kalau mencuri itu paling tinggi hukumnya 7 tahun. Dia tidak boleh dihukum 7 tahun. Dia harus dihukum setinggi-tingginya 3,5 tahun. Tapi kalau anak ini telah kawin, dia mencuri, maka hukumannya sama dengan orang dewasa, yaitu 7 tahun. Begitu pula tadi kalau kita bawa pada pemilu sekarang ini. Kalau anak umur 16 tahun tidak bisa ikut memilih, hak memilih dan hak untuk dipilih tidak bisa, tidak ada bagi dia. Tapi kalau dia sudah kawin, dia dianggap orang gedang, dianggap orang sudah dewasa, dia boleh ikut serta memilih. Walaupun dia umurnya cuma 16 tahun. Nah, begitu. Jadi ini masalah gedang tadi. Kemudian syarat yang menjadi hakim tadi adalah laki-laki. Jadi dalam adat pesan syarat pesan kitabullah di Jambi itu tidak boleh perempuan, tapi laki-laki. Laki-laki yang jujur, laki-laki yang amanah, laki-laki yang adil, yang waras. Dan laki-laki ini tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga si para pihak yang sedang diadili ini. Itu. Kemudian dia harus paham hukum adat Jambi. Tahu sandaran hukum adat Jambi. Sandaran hukum adat Jambi itu kalau membuat putusan itu ada sandarannya, sandaran putusan hakim itu. Awal, akhir, zahir, batin, siang, malam, bumi, rajo, hadis, dalil, lapal makna, tubuh, nyawu, hambo Tuhan. 16 macam sandaran putusan hakim adat yang diatur
yang ada dalam hukum adat Jambi. Nah itu. Nanti dia harus tahu, kalau tidak tahu hukum adat ya gimana mau jadi hakim adat. Nah kemudian hakim adat itu disumpah. Kalau takut bersumpah, tidak boleh jadi hakim. Karena tidak akan dipercaya orang. Atau minimal harus berjanji. Apa janjinya? Janji akan menegakkan keadilan dalam perkara. Nah itulah sebabnya ada hadis Nabi yang mengatakan 2/3 dari hakim itu, apakah itu hakim adat, apakah itu hakim pengadilan negeri, apa hakim pengadilan agama, 2/3 hakim itu berada dalam neraka, 1/3 berada dalam surga. Kenapa? Pertama, karena hakim itu bodoh. Dia tidak mengerti hukum adat. Dia menjadi hakim adat lalu menjatuhkan hukum. Itu salah. Coba kita lihat. Ada orang diperkosa. Lalu dijatuhkan hukum adat. Beras 20, kambing 1 ekor. Lalu kambing dan beras dimakan oleh orang adat. Si korban tidak dapat apa-apa. Ini keliru. Ada orang membunuh orang. Dijatuhkan hukum bangun oleh pemangku adat. Beras 100, kerbau 1 ekor. Selamat semanis. Beras dan kerbau dimakan oleh orang adat bersama-sama dengan anak negeri. Si korban tidak dapat apa-apa. Dia hanya tinggal dendam dan kesumatnya. Satu saat kelak dia akan membunuh orang yang keluarganya, itu akan membunuh orang yang pernah membunuh keluarganya. Jadi dendam tidak habis. Nah ini maka belajarlah hukum adat itu. Hukum bangun itu bukan seperti itu. Keliru. Di dalam, kalau kerbau 1 ekor, beras 100 kantang, ini untuk cuci kampung, basuh dusun namanya, mengumpulkan semua orang. Orang yang marah diajak, orang yang sedih diajak, orang yang menangis diajak, orang yang ketakutan diajak, dikumpulkan di suatu tempat, makan bersama, diberi pengertian, penasehat dari adat, dan dibacakan doa selamat. Di sanalah mereka bermaaf-maafan. Itu gunanya yang disebut dengan cuci kampung itu. Begitu. Nah ini syarat hakimnya. Syarat yang kedua, kasusnya yang disidangkan, syarat bersidang. Di syarat bersidang dalam adat itu 3. Sebenarnya 3, tapi pada hakikatnya 2. 1 yang disebut dengan adat Batano 1. 2 adat Cupak Batano 2. 3 dibayar biaya perkara. Nah ini persoalan. Bagaimana disebut dengan adat Batano 1? Dasar kepala desa mau menyidangkan suatu perkara. Ingat, setiap sidang adat yang boleh menjadi ketua sidang atau ketua majelis sidang perdamaian perkara adat itu harus kepala desa. Kenapa? Nah, karena dialah yang diberi kewenangan memangku adat dalam desa. Dia yang tertinggi. Karena di desalah adanya peradilan adat, dia kepala desalah yang boleh memberikan hukuman. Bila orang tidak mau tunduk kepada hukum adat, maka kepala desa dapat menjatuhkan hukum yang disebut dengan hukum pelalu. Beri bainduk kepada gajah, bapak kepada harimau, kambing kepada kijang, ayam kepada kuau, tidak dikurungkan petang, tidak dilepaskan pagi, tidak diberi gaji dengan baju, tidak diberi solusi gigi. Kalau orang ini bersedekah, tidak boleh dihadiri. Kalau dia sakit, tidak boleh dibesuk. Kalau dia mati, tidak boleh dijenguk. Cukup fardu kifayah dari pemangku syara itu. Nah, kalau orang yang punya jabatan, katakanlah dia ada adu balang umpamanya yang melanggar hukum adat, maka kepala adat boleh menambah hukuman seperti tadi. Di samping menjatuhkan hukum pelalu tadi, ditambah lagi gadingnya dipiuh, tanduknya ditanggal, giginya dipatah, belangnya dikikis, abunya dijentik, hanyut diperenang, jatuh di pemanjat, dio tersapo pusakonya,
dipecat dari jabatannya. Jadi jabatan adatnya itu dipecat. Apakah itu dibalang, apakah anak jantan, anak betina dalam desa dipecat. Itu kalau orangnya berjabatan melakukannya. Nah, jadi sidang peradilan adat itu tetap ada di desa dan ketua sidangnya harus pemangku adat. Tapi kepala adatnya harus mengerti adat. Tidak bisa kalau ada pelanggaran langsung kita ini dihukum sekian, bayar sekian. Oh, tidak bisa seperti itu. Hukum tidak bisa seperti itu. Hukum itu jatuhnya di depan sidang. Jadi syarat untuk bersidang pertama adalah adat Batano 1 atau adat Jambi. Apa yang disebut adat Batano 1? Misalnya begini. Ada orang melakukan satu kejahatan. Misalnya mencuri. Dia tertangkap basah mencuri. Atau ada orang yang menyentuh istri orang. Tepeki istri orang ini. Nah, lalu tepeki tapingkau, meraung, lalu datang orang. Ini namanya tertangkap basah. Kalau orang tertangkap basah, boleh dijatuhkan hukum. Tidak perlu disidangkan lagi, tapi dijatuhkan hukum. Artinya, setelah jelas si A tadi tertangkap basah, maka pemangku adat setempat memanggil hakim adat untuk bersidang, menjatuhkan hukum. Apa hukuman ini? Hukumannya si Anu, baru dijatuhkan. Atau yang kedua, kalau ada orang yang melanggar hukum adat di dalam desa, lalu karena dia ketakutan, dia menyerahkan tanda patuh kepada pemangku adat. Tolong Bapak, dengan siris nampan, keris bilah diserahkan kepada pemangku adat. Kok tinggi Pesakorajo dijuluk dengan kujuna sebatang, karena Pesakorajo disaut dengan keris bilah. Kini dibunuh suku mati, digantung suku jauh, dibuang suku jauh moni. Mau ngaku salah, jadi salah di aku, benar di antah. Jangan dibawa ke lubuk nan dalam rantauan nan panjang. Jatuh ke hukum kepadamu. Itu boleh. Itu termasuk dalam adat Batano 1. Atau ada peraturan desa itu sendiri yang disebut ijo pakai dalam negeri yang dibuat oleh adat setempat. Misalnya orang kampung tidak boleh menjemur padi di tengah desa. Ternyata ada orang yang menjemur padi. Nah, orang ini bisa dijatuhkan hukum. Begitu. Atau ada orang yang dalam desa itu dibuat aturan. Misalnya ada lubuk larangan. Barang siapa mancing lubuk larangan kena beras 20 kambing seekor. Ternyata ada si A. Maka si A ini dibawa ke sidang adat, dijatuhkan hukum. Di sidang adat itu dijatuhkan hukum adatnya. Nah, begitu. Ini syarat yang pertama yang disebut adat Batano 1. Kedua, ada cupak Batano 2. Syarat bersidang juga itu. Cupak Batano 2 adalah ada orang yang punya hak dan kepentingan. Apakah itu bidang pidana, istrinya dilarikan orang umpamanya, atau istrinya atau keluarganya dilukai orang, atau di bidang perdata ada hak miliknya diambil orang, sawahnya diambil orang misalnya, atau sawahnya warisan neneknya dulu di orang. Di dalam hukum, orang tidak boleh merebut hak, tetapi orang diperbolehkan menuntut hak. Misalnya, ada si A punya motor, hilang beberapa bulan yang lalu. Pada hari ini ketemu motor itu, dibawa oleh si B. Si A tidak boleh langsung mengambil motor itu. Sebab kalau diambil motor itu langsung, itu akan terjadi perampasan namanya. Kita tidak tahu apa alasan dia ada di tangan dia. Nah, jalan keluarnya kita harus menuntut. Cara menuntutnya bagaimana? Lapor kepada polisi, lalu kepolisian yang mengusutnya. Nanti sampai di sidang pengadilan, ternyata betul benda itu dia curi, barulah motor itu kembali pada kita. Itu namanya menuntut hak. Demikian juga dalam perkara perdata. Kalau kita punya sawah, katakanlah sawah nenek moyang kita dulu, sudah puluhan tahun, mungkin sudah 50 tahun dikuasai orang lain. Tapi telah kita teliti, atau kita ada amanah dari nenek moyang kita dulu, memang betul kita yang punya. Kita tidak boleh langsung mengambilnya. Walaupun banyak kita saksi, banyak keterangan, tidak boleh kita langsung. Kita harus menuntut secara hukum. Jadi dilarang oleh hukum adat, dilarang oleh hukum negara kita merebut hak.
tapi dibolehkan oleh adat, dibolehkan oleh hukum negara untuk menuntut hak. Nah, di dalam adat Pecok Tobruo ini, bila ada orang yang merasa dirugi, baik di bidang pidana atau dalam bidang keperdataan, maka dia menengahkan sirih. Menengahkan sirih ini sebenarnya mendakwa. Lalu dia panggil orang tua cerdik pandai, pemangku adat, dipanggilnya Imam Khatib Bilal Labai Syekh Manokali, pemangku syarak, orang tua cerdik pandai, anak jantan, anak petino, hudu balang, segala macam dipanggil. Dan dipanggilnya salah seorang keluarga dari orang yang ditengahinya sirih ini. Nah, di dalam adat tadi, di dalam satu rumah, orang duduk melingkar, lalu dia tengahkanlah sirih. Ini Cerano Sirih Senampan. Nah, kita misalkan begini. Ini Cerano Sirih Senampan, kata si pendakwa, saya penengahkan sirih. Ini Cerano Sirih Senampan, berisi sirih 5 sekawan. Sirih ini ampa data, tertuju pada kita yang hadir di rumah ini. Nan selari di benul tengah, nan selingkung di benul tepi, nan terpenung di bilik dalam, sampai ke penjorok pendapuran. Tapi karena negeri kita ini, kampung batu dusun di Nenek Mama, ada pemangku adat. Pemangku adat disakiti gelarnya Depati, maka Sirih Senampan ini saya letakkan di muka Depati. Begitu acaranya. Nah, di atas Sirih Senampan tadi ada keris sebilah, keris Depati. Nah, lalu dia bilang sama Depati, Pak Depati, ini sirih tibo pragot tibo juga nih. Nah, lalu dikatakan, ini Cerano anggun gagak hinggap, tegak bagai tiung terbang, lentik bagai elang menari, bersih sirih 5 sekawan. Sirih ganti darah, pinang ganti jantung, kapur ganti benak, gamir ganti limpo, tembakau ganti ampedu. Lambang jiwa dengan raga, dan keris sebilah lambang tulang dari kami. Kini kami ajukan kepada pemangku adat atau pada Depati. Kau tinggi Pusaka Rajo kami duluk dengan kujunan sebatang. Kau rendah Pusaka Rajo kami sauk dengan keris sebilah. Kusut menentang usai, keruh menentang jernih. Adapun masalah kami, tanah nenekmu, umpama nenek saya berada di tangan si Anu. Dulu tanah itu tanah kami, kini tanah kami, esok tanah kami. Minta tolong nenek mama, ambil sawah itu serahkan pada kami. Nah, begitu juga kalau masalah pidana misalnya, si Anu pernah mencuri dengan bukti ini. Tolong nenek mama ambil. Pemangku adat ambil, serahkan kepada kami yang berkuasa. Akhir-akhir itu singkat ceritanya seperti itu. Nah, mendengar Sirih Senampan seperti ini, lalu pemangku adat tadi melihat